Girl group mendatang hype, Kim Garam dituduh melakukan penindasan di sekolah dan banyak lagi. Hype sedang mempersiapkan girl group baru. Grup yang diberi nama Le Sserafim telah mengonfirmasi 4 anggota, Sakura dan Kim Chaewon dari IZ*ONE, Ho Hyun Jin dari Produce 101, dan Kim Garam. Mereka meluncurkan Kim Garam melalui serangkaian foto konsep dan teaser. Beberapa hari kemudian, Kim Garam dengan cepat tersapu oleh tuduhan perundungan. Masalah ini segera diangkat oleh media Korea seperti Trendbiz. Itu dimulai ketika banyak teman sekolahnya mulai merilis foto masa lalunya karena banyaknya foto pra-debut yang dipublikasikan seorang netizen mulai mempertanyakan apakah alasannya. Netizen lain dengan cepat kelangka dan mengklaim bahwa mereka berasal dari sekolah menengah Kim Garam. Mereka menuduh Kim Garam melakukan intimidasi. Dia mengatakan, "Aku berasal dari sekolah menengah yang sama dengan Kim Garam dan aku adalah seseorang yang dekat dengan salah satu anak yang bergaul dengannya. Dia benar-benar melakukan segala macam hal saat itu, penindasan ringan seperti menghentikan anak-anak lewat setiap kali dia merekam TikTok di sekolah adalah hal yang diberikan, dan kalau kamu kebetulan lewat, dia akan menggunakan kata-kata makian yang kuat atau memelototimu. Dia melakukan apapun yang ingin dia lakukan, tapi kalau dia tidak menyukai sesuatu, dia akan memarahimu, dan dia akan membicarakanmu di belakangmu atau di depanmu dengan sekelompoknya sambil menyilangkan kakinya. Dia adalah seorang anak yang menikmati intimidasi sehari-hari seperti itu. Dia masuk SOPA di sekolah menengah, dan dia memutuskan hubungan dengan semua orang dari sekolah menengah. Untuk menjaga semuanya tetap lurus, dia mengirim DM di Instagram dan Facebook ke semua orang sehingga dia bisa melindungi citranya. Dan dia juga mengirim pesan ke semua orang sebelum dia mengubah nomor teleponnya. Aku tidak tahu apakah dia melakukan ini untuk membingungkan orang dengan sengaja, tapi dia pasti mengatakan bahwa dia sedang bersiap untuk menjadi seorang aktris. Jadi, aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi girl group. Ini sangat lucu karena dia mungkin tahu bahwa orang-orang akan mengeksposnya karena dia melakukan hal-hal yang salah." Tangkapan layar akun Facebook lama Kim Garam juga diunggah bersamaan dengan tuduhan tersebut. Isinya dihebohkan dengan caption di selfie-nya yang berbunyi, "Apa pendapatmu tentang berhubungan denganku hari ini?" Foto-foto pra-debut Kim Garam dirilis dengan tuduhan merokok di bawah umur. Foto-foto pra-debut Kim Garam lainnya dirilis sebagai bukti mengenalnya saat itu. Bahkan ada satu dari hari-hari sekolah dasar. Foto sekolahnya juga dirilis, papan di belakang Kim Garam dan teman-temannya dipenuhi dengan gambar dan teks eksplisit. Seorang netizen di Twitter secara terbuka meminta kenalannya untuk mengirimkan informasi dengan bukti. Netizen mengatakan, "Kenapa semua orang punya foto lama Kim Garam? Aku harap kamu mengirimkan banyak informasi." Lalu dugaan teman sekolah menjawab, "Aku berasal dari sekolah yang sama dengannya. Dia terkenal di sekolah saat itu sebagai pelaku yang mengubah anak-anak seusianya menjadi orang buangan." "Bisakah kamu memberitahu aku detailnya?" tanya netizen, dan dugaan teman sekolah menjawab, kalau juniornya tidak menyapanya, dia akan mengirim pesan kepada mereka di Facebook secara terpisah dan berbicara dengan mereka. Merokok dan minum juga diberikan. Netizen bertanya, "Apakah kamu punya foto dia merokok atau minum?" Lalu dugaan teman sekolah menjawab, "Mungkin ada banyak orang yang punya, tapi aku tidak. Tapi dia bahkan sangat terkenal saat itu sehingga sekolah lain tahu tentang dia." Lalu netizen bertanya, "Apakah ada kejadian lain atau foto lainnya?" Dan dugaan teman sekolah mengirimkan foto dengan mengatakan dia mencuri uang juga, dia benar-benar preman. "Apakah ini semua benar?" tanya netizen. Dugaan teman sekolah menengah menjawab, "Ini benar-benar kebenaran. Aku berasal dari sekolah menengah yang sama dengannya, jadi aku sering dicemooh, tapi aku merasa sangat tidak adil bahwa orang seperti itu harus debut. Kamu akan tahu dari semua gambar pra-debut yang diunggah di Twitter dan Facebook sekarang, bahwa begitu banyak orang punya foto pra-debutnya." Sementara itu, Hype belum memberikan pernyataan resmi terkait masalah itu. Le Sserafim dijadwalkan untuk debut pada 2022 dengan diproduksi oleh Bang Si-hyuk. Yang kedua, ARMY menyatakan kekhawatiran untuk konser BTS Permission to Dance on Stage Las Vegas mendatang karena kurangnya pedoman keselamatan COVID-19. Untungnya dengan vaksin COVID-19, lebih banyak acara dapat terjadi lagi termasuk konser. Tidak hanya para penggemar yang rindu melihat musik artis favorit mereka, tapi industri musik juga sangat terpengaruh. Awalnya BTS dijadwalkan untuk tour Map of the Soul pada tahun 2020, tapi ditunda ketika pandemi melanda. Pada akhirnya itu dibatalkan setelah sekitar 1 tahun karena tidak banyak kemajuan yang dibuat dalam hal COVID-19. Sejak itu, BTS hanya mengadakan beberapa konser tatap muka di lokasi tertentu.
Girl group saat ini Permission to Dance on Stage mengadakan konser di Los Angeles, California pada akhir tahun 2021 karena ARMY berhati-hati mengenakan masker dan divaksinasi. Meskipun pertunjukan stadion terjual habis, ada sedikit atau tidak ada sama sekali laporan tes positif setelahnya. Baru-baru ini BTS menggelar konser tatap muka pertama mereka di Seoul, Korea Selatan sejak pandemi. Tapi pedoman ketat diperlakukan. ARMY bahkan tidak bisa bersorak dan berteriak, sebagai gantinya mereka diberi clappers. Konser BTS berikutnya adalah di Las Vegas, Nevada, dan ini menjadi salah satu acara terbesar yang pernah ada. Dengan 4 tanggal konser dan acara tambahan yang dijadwalkan, HYBE telah resmi memberikan kota itu perawatan berakhir. ARMY mengantisipasi bahwa ini hanyalah awal tur dunia penuh dan tanggal serta lokasi akan diumumkan satu persatu. Tapi ARMY sekarang meningkatkan kekhawatiran menjelang Permission to Dance on Stage Las Vegas. Pada 4 April, venue Allegiant Stadium mengumumkan bahwa mereka tidak lagi memerlukan bukti status negatif COVID-19 atau vaksinasi. Awalnya, lebih banyak pedoman kesehatan dan keselamatan ditetapkan selama ARMY membeli tiket mereka, jadi berita itu telah menghancurkan dan sangat mengkhawatirkan mereka. ARMY menunjukkan betapa bermasalahnya perubahan mendadak itu, mengingat COVID-19 masih jauh dari selesai. Saat ini, varian dominan COVID-19 Omicron BA2 sedang naik daun dan sangat menular. ARMY mendorong satu sama lain untuk ekstra hati-hati dan bermasker. Allegiant Stadium juga menekankan bahwa penyelenggara acara, HYBE atau Big Hit Music mewajibkan peserta konser untuk memakai masker agar dapat hadir. Setiap orang harus berhati-hati bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga sesama ARMY dan artis favorit mereka. Ketujuh anggota BTS kini sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 dan sejak pulih, faktanya baik Jihoon dan Jungkook baru-baru ini pulih darinya tepat pada waktunya untuk menghadiri Grammy 2022. Para anggota juga baru-baru ini menyarankan ARMY selama siaran langsung untuk ekstra hati-hati selama ini dengan peningkatan kasus baru-baru ini. Sementara ARMY berharap semuanya kembali normal, kesehatan dan keselamatan semua orang harus selalu menjadi prioritas utama mengingat varian yang meningkat. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.